Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stulvia dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Indonesia termasuk negara penganut Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku sejak ratusan tahun yang lalu. Dan puncak penyebaran Islam terjadi pada masa Wali Songo. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Soleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Soleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu Wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Soleh. Yang kedua, teori Arab. Teori Arab merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Aprullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang ketiga adalah teori Iran atau Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang terakhir, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu
yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.